Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur tetap kepada Allah, bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berada di channel Kang Ahmad Tarim Batu, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali di channel ini. Semoga semakin bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga selalu menjadi introspeksi diri ya, pengingat kita. Semoga kita harus berhati-hati menjalani kehidupan di dunia ini dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Dan semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan mendapatkan kelak syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Saudaraku semuanya, saya akan paling tidak komentar ya, karena saya mempunyai media YouTube ini. Semoga kita harus berhati-hati, inginnya kita ini diayomi, dilindungi ya. Kalau di dunia kan kita dilindungi sama Pak polisi, sama tentara dan lain sebagainya. Intinya kan kita ini sebagai rakyat butuh perlindungan ya. Tapi di sisi lain banyak oknum-oknum yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci agama serta menyeleweng dari ajaran ke keprajuritan ya, gitu saudaraku. Contoh kayak kemarin saudaraku ya, kayak oknum tentara 3 kan, dia habis menubruk daripada pasangan muda-mudi. Itu sudah lama ya, sampai ditunggu orang tuanya nggak pulang karena korbannya sudah dibawa, dicari ke rumah sakit tak ada. Ternyata sama oknum tentaranya ini tadi, 3 ini tadi ya, yang 2 kapten, yang satunya adalah atasannya, yang perempuannya dibuang ke sungai, sama lakinya juga, tapi di berbeda ya, intinya tempatnya berbeda ya. Apalagi yang satunya lagi itu, laki-lakinya itu masih keadaan hidup saudaraku ya. Lah disinilah tidak mungkin sudah gelap mata ya, intinya hatinya sudah gelap, hatinya sudah dilingkupi dengan hati-hati yang kotor ya, sampai dia punya pikiran mau dibuang. Kalau seandainya dibawa ke rumah sakit, ke bawah hospital, beres sudah, nggak ada masalah ya. Karena masalahnya itu tadi dibuang ya. Banyak, sampai saya tengok itu banyak undang-undang, karena di undang-undangnya itu ada ya perencanaan pembunuhan atau gimana. Tetapi seharusnya kalau niat menolong itu bawalah ke rumah sakit, urusan beres ya, nggak sampai di penjara, nggak sampai dipecat ya. Mungkin di zaman inilah kita akan semakin zaman akhir namanya ya. Semoga kita tetap dalam perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oknum tentara 3 ini, ada lagi oknum polisi ya saudaraku ya, sampai ingin seorang ibu ya, anaknya dicabuli, dia ingin keadilan atau perlindungan atau kejelasan daripada dia melapor ke oknum polisi. Terus kata Pak polisinya, karena tidak ada surat penangkapan, suruh tangkap sendiri. Kan aneh saudaraku ya, masa rakyat melapor suruh tangkap sendiri kan. Itu pun viral ya. Habis itu ya ditangkaplah. Karena apa? Karena si lelakinya mau lari ke Surabaya, melarikan diri. Ditangkapnya sama saudara-saudaranya, terus diserahkan ke Pak polisi. Itu pun ya Allah, zaman akhir sudah ya memang. Terus ada lagi seorang oknum polisi yang ini ada tersangka, suaminya tersangka ini di penjara. Tersangka ini di penjara, sedangkan istrinya ini ingin meringankan atau mencabut, paling tidak mencabut, biar dikeluarkan dari penjara. Tetapi apa yang dilakukan oknum polisi ya, istrinya ditiduri supaya bisa keluar. Itulah saudaraku, sudah menyimpang dari norma agama. Serta ada lagi ya, oknum, banyaklah daripada oknum polisi, oknum tentara yang ada di negara kita ini, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyimpang
dari agama serta tidak mengikuti aturan-aturan keprajuritan gitu saudara. Ya mungkin saja dulu ya nggak tahulah, mungkin rasuah kayak atau nyokok dulu pada waktu jadinya, atau itu tadi uangnya didapat dari uang-uang yang nggak jelas ya. Disitulah Allah intinya menunjukkan kelakuan-kelakuan yang senonoh. Intinya Allah menunjukkan ini loh oknum-oknum ya. Daripada ya semoga saja saudaraku semuanya kita terhindar daripada bencana atau mara bahaya serta dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya intinya kan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ingin mendapatkan perlindungan dari TNI, dari kepolisian, dari ya pejabat kita. Tetapi nyatanya perlindungan itu tadi kalau kita salah minta perlindungan, ya ini sudah salah kaprah kan ya. Seharusnya orang itu bisa hidup, ternyata ya dibunuh. Kan itu namanya dibunuh, sudah dibuang ke sungai ya. Dan kita sebagai rakyat mau mengadu kemana kalau kayak gitu kan. Intinya kepercayaan rakyat, kepercayaan kita sebagai masyarakat paling sedikit kepercayaannya untuk ke aparat kayak gitu saudaraku ya. Tetapi semoga saja ya, tapi masih banyak lagi oknum polisi, oknum tentara ya, yang baik hati, yang suka membantu. Saya pun punya channelnya Pak Polisi mana itu ya, dia suka membagi, suka membeli dagangan ya. Itu yang harus dicontoh. Banyak sekali oknum polisi yang baik, oknum aparat-aparat yang baik, banyak sekali saudaraku ya. Tetapi di sini di akhir zaman ini kita harus berhati-hati dan terus ikhtiar minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Semoga kita terhindar daripada semua itu. Tetap semangat ya, tetap berdoa dan terus baca sholawat, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang zolim di sekitar kita. Itu saudaraku ya. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya cukup sekian saudaraku, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Yang penting sekarang kita harus berhati-hati. Kita pun tidak bisa mempercayai begitu mudah mempercayai orang, karena kita tengok sendiri ya, oknum aparat saja sudah melakukan perbuatan yang kayak gitu, apalagi orang biasa gitu saudaraku ya. Dan inilah perbuatan-perbuatan kita yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita minta ampun, mohon ampun, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni kita. Jangan bosan-bosan baca istighfar, Allah tidak akan bosan-bosan memberikan hidayah, kenikmatan-kenikmatannya. Cukup sekian dari saya. Kebenaran tetap milik Allah, kesalahan pribadi milik saya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.